Selanjutnya yaitu poin yang paling penting atau rahasia dalam membesarkan batang tanaman jagung, yaitu dengan melakukan sitokinin atau hormon perangsang batang dan daun, yaitu mempercepat pertumbuhan tunas batang dan daun, memicu pertumbuhan bagian pucuk daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya dulur-dulur petani semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam melakukan aktivitas bertani serta mendapatkan rezeki yang berkah. Dulur-dulur kawan petani semuanya, pada video ini Rahmat Tani Channel akan menunjukkan atau mereview sedikit tanaman jagung yang menurut saya ini sangat luar biasa pertumbuhannya, dan juga akan membagikan rahasia atau cara agar tanaman jagung bisa tumbuh seperti ini. Satu pencapaian yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu ini dulur-dulur, tanaman jagung ini tumbuh subur dengan batang yang besar-besar, dan hampir 85% dari keseluruhan ini batangnya seperti ini semuanya. Jadi perlu panjenengan semua ketahui, ini adalah tanaman jagung jenis jagung NK Perkasa dari Syngenta ya. Dan pada hari ini berusia kurang lebih kalau tidak salah 64 atau 65 hari setelah tanam. Pada usia segini bunga yang keluar sudah hampir merata, walaupun masih ada ya sekitar 4-5% bunga masih kuncup atau belum keluar. Ya, jika diperhatikan, selain batangnya yang besar-besar, daun dari tanaman jagung ini juga sangat bagus, tumbuh subur dari bawah sampai atas. Nah, ini bahkan hampir tidak ada daun yang menguning ya dulur-dulur. Ini menandakan jagung ini sangat sehat dan tidak ada serangan jamur yang menyebabkan daun menguning dari bawah ya sahabat tani. Jagung ini kemarin sempat terserang hama ulat, tapi bisa kita kendalikan menggunakan pestisida mortir, kemudian saya campur sedikit dengan Srikandi. Ya walaupun agak mahal tapi hasilnya luar biasa. Ini tinggal bekas-bekasnya yang masih terlihat pada daun-daun yang keripis bekas dimakan ulat. Tapi kalau sudah usianya segini dengan pertumbuhan yang seperti ini, jika ada serangan ulat kembali, ini insya Allah sudah aman, karena ulat sudah tidak mampu menyerang banyak ya. Dulur-dulur sahabat tani bisa menyimak cara mengatasi serangan hama ulat pada video yang ini. Nah, disitu sudah saya bahas lengkap dan sudah saya tunjukkan sekalian hasil dari spray untuk serangan hama ulat. Dulur-dulur sahabat tani, perlu panjenengan ketahui kalau tanaman jagung yang seperti ini, batangnya besar-besar, daunnya lebat dan subur, secara otomatis nanti tongkol jagung yang dihasilkan pasti juga akan besar-besar dan maksimal. Ini tinggal menunggu, dan perawatan selanjutnya kita berikan nutrisi untuk membantu pengisian buah agar tongkol jagung ini bisa tumbuh besar dengan sempurna. Dulur-dulur Rahmat Tani Channel, saya akan tunjukkan rahasia dari tanaman jagung yang sudah kita review tadi ya. Untuk rahasianya yaitu terletak pada nutrisi yang kita berikan kepada tanaman jagung, tetapi akan kita bahas lebih rinci satu persatu. Rahasia tanaman jagung dengan batang atau pertumbuhan yang maksimal ini yaitu yang pertama yaitu tentang pengolahan lahan ya. Sering saya sampaikan bahwa tanaman jagung ini sangat membutuhkan air, tapi tidak suka jika tergenang air. Jadi untuk persiapan lahan harus memperhatikan saluran air, yang mana fungsinya ini untuk
mempermudah saat pengairan tanaman sekaligus mempermudah dalam penyerapan air. Karena tanaman ini posisinya berada pada lahan yang miring atau bisa disebut dengan lahan terasering, untuk penyerapan air ini sangat mudah. Jadi saya hanya memerlukan saluran yang digunakan untuk pengairan air saja, sehingga got atau saluran tiap pitakan dibuat secukupnya dan tidak terlalu dalam. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemupukan yang tepat. Setiap tanaman pasti memerlukan makanan yang tepat, baik tepat ukuran maupun tepat waktu dalam melakukan pemupukan. Jadi harus diperhatikan kapan waktu yang tepat untuk dilakukan pemupukan, serta berapa ukuran atau berapa dosis yang harus kita berikan kepada tanaman jagung ini. Dan juga jenis pupuk apa saja yang kita berikan itu juga sangat mempengaruhi dalam hal pertumbuhan. Serta ditambah lagi teknik atau cara pemupukan yang akan kita gunakan, misalnya ditabur atau dikocor. Hal ini jangan sampai disepelekan, karena kalau kita tahu tekniknya, maka segalanya akan menjadi mudah. Dan masalah pemupukan nanti kita akan bahas pada video yang lain. Jika kita bahas di sini, durasinya akan terlalu panjang. Insya Allah akan saya bahas tuntas tentang cara pemupukan tanaman jagung yang benar, meliputi teknik pemupukan, jenis pemupukan yang digunakan, waktu pemupukan, serta dosis atau ukuran yang digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian gulma dan hama. Perlu sahabat perhatikan kondisi tanaman jagungnya. Jika memang terganggu dengan keberadaan gulma atau hama, segera lakukan penanggulangan ya, agar pertumbuhan tanaman jagung tidak terhambat oleh adanya OTP atau organisme pengganggu tanaman. Silakan dilakukan penyemprotan pestisida ataupun herbisida yang sesuai dengan situasi dan kondisi tanaman panjenengan masing-masing. Selanjutnya yaitu poin yang paling penting atau rahasia dalam membesarkan batang tanaman jagung, yaitu dengan melakukan pemupukan atas. Ya, kita semprotkan atau kita spray dengan nutrisi dan zat pengatur tumbuh. Pada tanaman jagung, untuk nutrisi pemacu batang dan daun jagung, saya menggunakan Gandasil D dan ditambah dengan ZPT atau zat pengatur tumbuh. Perlu saya bahas sedikit tentang ZPT, serta perlu sahabat ketahui bahwa ada 3 jenis ZPT murni, yaitu ada 1 auksin atau hormon perangsang akar, kemudian yang kedua ada sitokinin atau hormon perangsang batang dan daun, dan juga yang ketiga ada giberlin, hormon perangsang bunga dan buah. Untuk yang pertama, kita mulai dari fungsi dari hormon perangsang akar atau auksin, yaitu yang pertama untuk merangsang perpanjangan sel akar, mempercepat tumbuhnya akar, merangsang pemanjangan titik buah, memperkokoh kedudukan akar, merangsang pembentukan akar lateral, merangsang terjadinya proses diferensiasi, dan juga memaksimalkan penyerapan hara oleh akar. Kemudian fungsi dari ZPT sitokinin atau hormon perangsang batang dan daun yaitu mempercepat pertumbuhan tunas, batang, dan daun, memicu pertumbuhan bagian pucuk daun, menunda proses penuaan tanaman, mempercepat akar dan mempercepat pertumbuhan biji kecambah, membantu proses pembelahan sel, dan juga memperbaiki jaringan batang yang rusak. Untuk hormon perangsang bunga dan buah yaitu ZPT giberlin, ini fungsinya untuk merangsang pembungaan dan pembuahan, membantu perkecambahan, perpanjangan sel, aktivitas kambium, dan mendukung terbentuknya RNA baru, dan juga untuk membantu perekayasa tanaman buah agar berbuah di luar musim. Itu penjelasan tentang fungsi ZPT murni, ada 3 jenis itu tadi.
Kemudian untuk cara dan dosis penggunaan aplikasi dengan cara semprot dengan dosis setengah sampai 1 mili per liter air, atau untuk tangki 16 liter ini bisa menggunakan 10 sampai 15 ml per tangki. Sebenarnya dalam gandasil D maupun gandasil B atau merek dagang sejenisnya ini sudah mengandung ZPT, akan tetapi kalau saya pribadi ini perlu saya tambahkan dengan ZPT murni seperti yang telah kita terangkan di atas sesuai tahapan pertumbuhan tanaman jagung. Dan juga jangan lupa agar lebih maksimal kita tambahkan dengan pelarutan perekat. Dulur-dulur sahabat tani, demikian tadi saya berbagi informasi tentang salah satu cara yang saya lakukan untuk membuat tanaman jagung ini menjadi subur maksimal dengan batang yang besar dan juga daun yang lebat. Insya Allah dengan cara ini hasil dan kualitas jagung akan maksimal. Jangan lupa tetap dukung channel Rahmat Tani dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan bisa berbagi manfaat bagi dulur-dulur. Jika ada pertanyaan atau ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam subur makmur petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.